Gunawatai Islam sujud kan dia Malempang. Mau kan sama dia itu yang menyukai banget dengan YouTube-nya di Berantakan. Sekarang saya lagi mau membuat YouTube karena ada yang lagi viral sekarang adalah masalah Mbak Nikita Mirzani dengan Irfan Gunawan sama dengan salah satu pengusaha seperti itu. Oke. Nih kalau boleh tahu nih, sebenarnya apa sih nih ciri-ciri orang didukunin tuh kayak apa sih nih? Oke, orang yang dikenakan santet itu biasanya dia di saat itu kadang-kadang suhu badan dia panas di dalam. Panasnya itu di dalam itu bukan kayak kalau kita kan ada panas, rasa panas kita itu di luar. Kita kayaknya panas. Ini rasa hawa badan itu di dalam itu panas. Hawanya itu seperti panas kali, seperti itu. Setelah itu dia akan kumat-kumatan. Kumat-kumatannya itu biasanya di maghrib, kadang-kadang bisa jam 10 malam, kadang-kadang bisa jam 12, jam 1, berhentinya nanti setelah hari mau azan subuh. Setelah itu di saat kita lagi duduk santai atau duduk lagi ngobrol, kadang-kadang kita merasa badan kita tuh melayang. Tapi rasa melayang tapi kayak bergerak, kayak rasa di dalam itu kayak roh kita tuh nyet kayak macam melayang seperti itu. Setelah itu kadang-kadang kita punya sakit kepala. Sakit kepalanya sangat luar biasa. Setelah itu kembung, selalu ada sakit di luar hati kita kembung, selalu rasanya begah, selalu kayak rasanya ada angin, perasaan seperti itu. Setelah itu yang biasanya. Setelah itu kadang-kadang kita selalu ngantuk. Kayaknya mata saya tuh kayak matanya tuh kayak mata tuh berat banget buat dibuka. Itu. Sama juga di saat kita mau makan. Kadang-kadang kamu makan, perasaan kamu tuh makan itu rasanya berbeda. Misalnya kita makan nih rasa makanan gitu, misalnya kita makan rendang, yang kita rasa kok beda. Tapi ya namanya kita lagi lapar ya makan aja, namanya rendang. Tapi ada rasa saatnya kamu merasa tiba-tiba tuh perasaan kayak makanan itu berbeda. Seperti itu, biasanya seperti itu. Oke, tapi kalau yang Nyai lihat nih, yang dialami Nikmir nih, apa sih Nyai? Apakah itu guna-guna atau apa gitu Nyai? Kalau dialami Mbak Nikita Mirzani ya, oke, yang saya lihat sih ini masih belum ada santet ya. Ini hanya serangan, yang saya lihat seperti itu. Tapi serangannya bukan dari yang dimaksud, bukan, tapi dari orang lain. Yang saya lihat seperti itu. Serangannya udah lama, ada yang lama, ada yang baru. Tapi yang saya lihat ini belum ada serangan dari yang dia sangka itu. Yang saya lihat enggak. Ini lewat unggahannya kan Nikmir juga bilang menyebut nama lah ya, menyebut Irfan Gunawan. Tapi Nyai tadi bercerita bahwa sebenarnya bukan dari situ. Ya. Nah, apa yang kira-kira membuat Nikmir yakin bahwa yang menyerang adalah Irfan Gunawan seperti yang diupload di media sosialnya? Mungkin karena ada orang yang memberitahu. Yang orang yang memberitahu ini kan belum tentu dia tahu apa yang dibicarakan di dalam. Karena biasanya seorang spiritual itu, asisten itu di luar. Tidak pernah asisten itu selalu di samping dengan seorang spiritual. Mungkin ada masalah apa atau ada bicara apa, kita kan tidak mengerti. Jadi kita nggak boleh seuzon. Kalau masalah santet, nyantet ini bahaya bagi saya. Seperti itu. Makanya jawaban saya, ada orang yang menceritakan. Tapi menceritakan ini juga kan belum tentu yang diceritakan ini valid. Hey, kalau yang lihat sendiri, mereka berdua ini kan sebelumnya kan berteman akrab ya, dan akhirnya sekarang ribut, anggarumul dan segala macam. Ada unsur settingan nggak sih kalau yang lihat? Enggak settingan, real aja ini. Dan yang saya lihat ini akan panjang, saling melapor. Karena satu merasa bahwa dia melakukan itu karena itu kan bukti, harus ada bukti. Kalau santet itu kan tidak gampang kita membuktikan orang kena santet itu, nggak gampang. Kan seperti itu. Nah, Nikmir kan merasa didukunin, bahasa dia kan didukuni gitu Nyai ya. Nah, Nyai kan sempat lihat videonya yang beredar atau foto yang beredar. Apakah Nyai menangkap juga bahwa benar dia didukuni atau tidak? Benar, ada yang ngerjain dia, tapi bukan orang yang dia ceritakan. Ini pekerjaan udah lama, lumayan lama. Sudah lumayan lama. Ada juga yang sekitar semasa kasus kemarin, saya lihat ada serangan juga. Ada orang yang serang. Mungkin ini dari orang-orang lain sih, yang merasa ada rasa kecewa atau rasa nggak terima seperti itu rasanya. Berarti lingkarannya dia juga dong ya, dengan orang-orang yang bermasalah dengan dia ya? Kayak yang saya lihat seperti itu. Berarti kalau yang lihat secara tidak langsung bukan 1-2 orang ya yang mengirim? Bukan 1-2 orang, banyak, ada beberapa. Dan mereka sengaja bikin penyakit. Jadi tidak diserang dari hantam
santet langsung meninggal enggak, tapi dari penyakit. Jadi hati-hati banget. Jadi nanti akan serangannya nanti dari penyakit. Jadi yang saya lihat itu penyakit nanti akan masuk pelan-pelan masuk. Jadi penyakit itu tidak akan bisa sembuh nantinya. Jadi itu aja, hati-hati. Tapi yang saya lihat bukan dari yang dia persangkakan sekarang atau Ivan bilang, bukan. Jawaban saya. Nyai, menurut penerangan Nyai, yang paling sering dihantam di Nikita Mirjani itu bagian apanya sih Nyai? Maksudnya dari telurnya atau santetnya? Oke, yang saya lihat kalau orang suka hantam dia, orang menghantam dia supaya dia sakit. Sakitnya. Ya, di Apakah fisik. dari jantung atau Dia yang saya lihat suka diserang di daerah sini. Jadi dia kadang-kadang dia ada rasa suka ngilu di bagian ulu hati, di ulu hati ya. sebagian Tapi orang sebelah sininya suka. sebagian orang anggapnya itu seperti kayak cuman mah biasa kan? Penyakit mah biasa, nah, enggak. Dia tapi karena dia posisinya di miring begini. Di bawah di daerah tulang rusuk kadang-kadang dia suka ngilu. Yang saya lihat seperti itu. Itu serangan sudah lama sih, sudah beberapa lama. Seperti itu. Nah, Nyai juga tadi bilang ini bakal panjang, bakal Iya. saling lapor-melapor. Iya. Apakah selain 2 orang ini, apakah nanti ada orang lain akan terlibat, Nyai? Ya masih ada satu lagi seorang pengusaha. Karena dia merasa tidak terima, karena dia tidak ada melakukan itu. Karena kan ini berbeda ya. Urusan santet nyantet ini tidak gampang. Karena saya seorang spiritual itu, karena saya juga tidak pernah menyantet orang. Jadi kalau masalah santet nyantet ini tidak gampang, nggak asal-asalan orang menyantet orang. Apalagi kalau kayak kami orang Dayak itu nggak asal seperti itu, nggak bisa spot foto aja ditunjukin atau apa, nggak gampang. Ya, selain dari santet yang diduga oleh Nikita Mirjani, adakah dalam arti kata karma atau apa gitu di diri dia yang akhirnya jadi Kalau dibilang karma itu hanya Tuhan yang tahu. Yang kita seorang manusia itu tidak bisa mengatakan itu karma, orang itu tidak boleh. Saya bilang Tuhan yang tahu itu. Karmanya nanti jatuhnya kapan itu semua Tuhan yang atur. Jadi jawaban saya, Mbak Nikita Mirjani juga pertama tidak menyangka kalau dia itu dikerjakan, karena ada orang yang mau bicara kepada dia, baru dia merasa, oh iya ya kok, benar emang kayak gitu. Sebenarnya dia sih tidak sampai terpikir seperti itu. Orangnya jujur aja, orangnya tidak pernah percaya dengan hal yang mistis-mistis gitu. Ya, Mbak Nikita Mirjani enggak. Tapi karena ada orang yang menceritakan, valid ceritanya, jadi baru dia menceritakan seperti ini. Jawaban saya sih sebenarnya enggak. Kalau yang lihat sendiri, kan banyak tadi bilang mengirimkan dan segala macamnya yang bilang. Ya kalau Nyai Terawang nanti akan kasih Nikita ini bisa mencabut semua itu, Nyai. Mencabut santet itu. Menangkal. Bisa sembuh lah dari itu semua. Semua itu tergantung aja. Saya nggak bisa mengatakan itu. Kalau kata Tuhan sembuh, kalau kata Tuhan nggak sembuh, mau apalagi mau kita berobat keliling dunia aja nggak bisa sembuh namanya. Kalau sudah ketentuan Tuhan itu yang bisa mengatakan itu orang bisa sembuh atau tidak. Nah, Nyai, apakah serangan ini berpengaruh ke cara hidup Nikita? Nikita kan sering apa ya bahasanya rungsing, marah-marah, emosian, Iya. sumbu pendek. Apakah itu juga bagian dari ini? Iya, itu bagian dari situ. Jadi jawaban saya kadang-kadang ini bukan santet mas, orang mengerjakan dia ini bukan dari seorang artis, bisa kadang-kadang dari netizen juga atau dari orang-orang yang tidak menyukai dia juga kadang-kadang juga bisa melakukan gitu loh. Jadi kita makanya kadang-kadang kita harus berhati-hati bicara kan seperti itu. Nah, setelah kejadian ini kira-kira apa yang harus dilakukan Nikita untuk paling tidak mengurangi dampaknya yang dia rasakan? Untuk mengurangi dampak yang dia rasakan, oke. Jawaban saya kalau bisa sih berendam di air, tapi harus airnya mengalir. Berarti kayak air terjun, harus mengalir, harus air yang mengalir. Kalau bisa kayak di air laut itu kan airnya ngalir itu kan, laut atau dia mandi di berendam air sungai masuk ke air laut. Nah itu tuh mandi berendamannya di situ biasanya seperti itu. Kalau mau bersihkan betul-betul, pertemuan dua air ya berarti. ya pertemuan dua air seperti itu. Kalau apa menurut penerangannya sendiri, kan ini kita baru kali ini speak up ya. Sebenarnya yang sudah masuk ke badan dia, maksudnya yang sudah mengerjai dia itu sudah tahunan atau bulanan? Jawaban ada yang tahunan, ada yang tahunan, ada yang sudah masuk sekitar 7 bulanan yang baru ada. Yang terakhir Ada, ya saya bilang kan sekitar 7 bulan. 7 bulan ini. Dan itu memang tidak langsung ya, maksudnya secara berkala ya? Secara berkala, makanya saya bilang orang masuknya lewat penyakit. Tidak santet tembak sekali. Kalau tembak sekali itu biasanya
ada hitungan minggu, bulanan. Biasanya itu meninggal pasti badan biru. Kalau disantet itu pasti ada bekas bulatan biru seperti itu. Nah, atau dia biasanya ya orang nyantet itu bisa lewat mimpi kadang-kadang. Mimpi dibikin, mimpi ini mimpi berkelahi sama siapa. Saat mimpi kelahi ini kita kalah, orang itu kalah atau dia dibacok kena, nah itu kena santet udah. Itu biasanya nggak lama karena pernah saya membantu seorang spiritual tapi bukan di Indonesia, tapi dia di negeri seberang. Dan dia itu mimpi ketemu ada orang yang menombak dia dalam mimpi dia. Ditombak, setelah dia bangun itu bulat biru di dada. Saya bilang ini udah kena, ini santet, asli santet, dan ini sudah nggak bisa, sudah waktunya sudah dapat mata lukanya. Mata luka itu tempat titik kelemahan dia. Saya bilang saya nggak bisa bantu, susah bantunya ini. Dia bilang minta tolong. Saya bilang saya nggak bisa, ini kayak hitungan saya hitungan minggu. Benar, 1 minggu dia meninggal. Ya, biru bulat, persis bulat seperti ini, biru pas di dada. Seorang spiritual di negeri seberang, saya nggak mau tahu ceritanya, almarhum sudah. Berarti sekedar menegaskannya bahwa yang diunggah oleh Nikita Mirjani santet itu berasal dari Igun dan Maharani, menurut penerawangannya bukan, enggak sih. Bukan, tapi dari orang lain. Ya. Yang saya lihat seperti itu, bukan. Nah, di zaman milenial sekarang ya, apakah hal-hal seperti ini akan makin kencang, atau gimana? makin kencang, makin modernnya dunia, semakin kencang juga spiritual. Kenapa? Persaingan itu lebih kencang, lebih berat persaingan hidup, persaingan cari rezeki, persaingan pekerjaan, persaingan bisnis, persaingan karir. Semakin kencang juga orang melakukan spiritual. Nah, kan seperti itu. Kalau nasihat dari Nyai sendiri atau tips dari Nyai sendiri untuk orang-orang yang supaya lebih gampang ya mengetahui secara umum, maksudnya mengetahui kalau saya kena santet atau enggak itu apa sih Nyai, untuk ngecek dirinya sendiri. Ya tadi paling gampang di awal sih sudah dikasih tahu. Jadi dari kita duduk, kadang-kadang kita bisa melayang, kita punya sakit kepala nggak bisa sembuh, kadang-kadang kita rasa begah, kita rasa bahwa kita penyakit ulu hati, kita rasa kita masuk angin terus, ternyata itu nggak masuk angin. Kadang-kadang kita ada nyeri di dada, kadang-kadang kita bisa merasa bahwa itu adalah jantung, padahal bukan penyakit jantung. Seperti itu. Kadang-kadang kita nyeri di pinggang, kita tekan begini pinggang. Bila mana kamu tekan begini, nyilunya tuh kayak nyucuk kayak jarum. Nggak santet. Biasanya ada kiriman. Pelet pun begitu. Kalau kayak kita pelet, kita lagi makan ingat orang itu, kita lagi minum kok ingat orang itu, padahal kita nggak ada rasa dengan orang itu pasti pelet. Seperti itu. Nah, jadi saran saya buat siapapun, jangan pernah kita melukai orang, menyantet orang jangan, karena akan ada kembali karena itu yang kita rasakan. Bila mana kita melukai orang akan kembali juga luka itu kepada kita. Jadi saran saya lebih bagus kita damai aja. Kehidupan ini bagaimana kita bisa menjalani kehidupan kita bisa lebih baik ke depan. Terima kasih banyak sahabat saya. Jangan lupa tonton terus YouTube Nyai Dewi Rantian Intan.